adanya Kupa yang kita tahu dia tebal banget darahnya. Memang Popol dan Kupa masih cukup bisa dibilang efektif untuk dijadikan sebagai support. Tapi apakah akan dipatahkan hari ini oleh Kings Esport mengingat hadirnya satu lagi sebuah side laner yaitu Benedetta. Tapi sebelum itu ini dia draft pick dari kedua tim dan langsung aja kita jump in ke game kedua kita di match ketiga. Jangan lupa buat supportnya di kolom komentar dengan Almighty Kings atau Glorious Victim di sini KB. Iya, dan itulah dia untuk hashtag dari kedua belah tim. Baymax on my way. Lagi dan lagi akan menempel di bagian mid lane. Ini udah baru banget kita bahas dan langsung saja muncul Omawa. Dan ini tidak menutup kemungkinan sebenarnya victim. Entah minggu depan atau kapan ketika melihat Estes. Brody, kita nggak bakal kaget itu asalnya dari mana. Betul, dari sini ya kerjaannya victim ternyata, lihat nih. Langsung dipok tipis-tipis saja untuk mencari informasi, cuma dia memang harus berhati-hati ya karena dengan playstyle yang sudah terbaca dari game yang pertama pastinya ada combination oleh Kings Esport. Dan bener langsung ada first blood dari Neot dengan eksekusi yang sangat matang tentunya di bagian area river. Serta satu Little Wanderer menjadi bonusnya dan ini akan membuat K-Dot seolah tidak mendapatkan kerugian ketika mereka tahu K-Dot agak sedikit kesulitan di game yang pertama ketika mereka harus kalah rotasi dari masing-masing junglernya. Tapi kali ini Speechless sepertinya akan cukup timbang melawan K-Dot dan kita tahu sendiri bahwa di level 4 sama-sama level 4 lebih tepatnya ketika K-Dot berhadapan dengan Speechless ini K-Dot lebih punya keunggulan apalagi dengan triple sweep kalau seandainya diinisiasi terlebih dahulu. Yes, aku setuju banget sih. Ini Kings dengan K-Dotnya bisa menjadi kunci utama untuk kemenangan di game kita yang kedua. Di mana dengan ada Temples of Death yang sudah dipancing nantinya oleh Link dan triple sweep. Jika langsung mengarah ke seorang Link itu bakal menjadi bahaya. Tapi lihat bagaimana damage yang diberikan Nathan. Sakit banget baru menit pertama di sini KB. Iya, Nathan seperti kita tahu dengan stacknya yang ia miliki lagi dan lagi attack speed tentu akan menjadi satu power spike bagi hero seperti Nathan di arah top lane. Cello sendirian mencoba bertahan, clear wave mininya sudah berhasil tapi kali ini 1v3 situation 4 bahkan kali Species sudah mulai datang, retribution sudah di pop out dan bahkan Cello bakal menjadi korban di arah top lane dengan keganasan Victim Esports 4 hero hadir seolah mereka ingin mengamankan gold shield turret ditukarkan dengan Turtle dan bahkan kali ini Kings juga menjawab hal tersebut dengan cepat. Turtle diamankan tapi di bagian top lane apakah cukup untuk membersihkan gold shield turret yang kita tahu sendiri Cello sudah kembali tapi nggak cuma gold shield turret namun turretnya hilang kali ini Thalia dengan cepat di menit kedua bahkan di bawah menit yang ketiga. Yap, di komit habis-habisan mengingat dari victim sendiri mereka sudah kehilangan satu objektif turtle. Mereka nggak mau rugi. Mereka menggantikannya dengan satu outer turret di area top lane. Apakah ini pertukaran yang cukup adil, Omawa? Nggak terlalu adil sebenarnya untuk Kings Esport karena ya mereka dapat turtle tapi lihat di atas outer shield gold hilang, sekalian dengan turretnya juga hilang. Itu Nathan man, damage-nya sakit banget dan mirip dengan Kimi kan yang di awal-awal lu ngebredet aja ke arah turretnya, wah itu bisa dapetin semua be. Iya, dan bahkan lihat bagaimana setup yang mereka lakukan. Ini entah kenapa ya, dengan kehadiran Nathan, Rafaela ini malah membuahkan hasil objektif yang sangat amat cepat bagi teman-teman tim Kings Esports yang harus kehilangan satu turret di arah top lane. Mereka kehilangan objektif bahkan di bawah menit yang ketiga. Artinya, lihat bagaimana nanti farmingan dari Malika yang jauh lebih unggul daripada seorang Cello. Karena Cello kali ini bahkan dia melakukan farming di dual laning phase. Dia harus benar-benar keep up dengan stack yang dia miliki. Karena kita tahu sendiri scaling dari Alice. Minimal dia harus punya 50 stack baru dia bisa join the team fight. Kalau udah 50 stack artinya dia akan menambahkan 40 movement speed dan itu adalah power spike juga dari seorang Alice. Tapi di arah bottom lane The Way of Dragon bakal dipop up begitu saja ke arah bar dan Ting bakal langsung dieksekusi dengan cepat. Kali ini satu hero harus hilang. Speechless bakal dipaksa untuk mundur tapi balik lagi Thalia di arah top lane. Ini tekanannya tidak ada henti-hentinya. Cello seolah tidak mau dikasih main biar dia nggak bisa scaling. Yes, nampaknya di sini victim ingin membuat dari Kings benar-benar terpressure dari segi side lane-nya. Mereka nggak mau adanya scaling hero yang dimiliki oleh Alice ini jadi. Dan lihat bagaimana Kings mencoba untuk memirroring apa yang terjadi di top lane. Dan bahkan ternyata di sisi lain Rafaelanya berhasil ditumbangkan oleh Kings di area mid lane. Tapi nggak sampai di situ, victim memanfaatkan free space yang ada untuk langsung mengamankan ke area Turtle. Cryde pun nggak bisa melakukan kontes karena dia tahu dia lebih fokus untuk posisi zoning. Bagaimana dengan Baidam Kupanya memukul mundur seorang Baymax, bakal dikomit aja di sini. KB.
Yes, tapi sudah ada triple swipe juga dan linknya harus tumbang. Di sisi lain, 3 pemain dari Victim masih mencoba untuk mempertahankan di area turret mid lane. Belum berhasil menumbangkan dari teman-teman Kings, tapi di sisi lain, apakah Kings mencoba untuk merontokkan di area top lane-nya? Karena datang kali ini Malika dan sebentar lagi bola bantuan dari Rafaela pun akan hadir, KD. Oke, langsung saja kalian bergerak ke arah top lane. Malika lawan 4 dan bahkan tidak ada triple swipe di sana, tapi kayaknya damage-nya nggak bakal cukup. Ada Holy Healing, masih bisa diselamatkan on my way. Victim tidak kehilangan satupun, hanya turret kali ini sebagai objektifnya, tapi di arah bottom lane Sinting juga tidak bisa bermain asal-asalan karena Newt kali ini sudah hadir di bagian bottom lane. Pertukarannya memang di early game Victim bisa bilang cukup unggul, tapi kali ini sudah di pick off satu persatu. K-Dot juga menjadi salah satu eksekutor yang sangat amat objektif. Dia mengincar seolah-olah triple sweep-nya hanya untuk seorang Speechless. Dan entah kenapa Speechless menurutku harus muncul terakhir kali ini Omawa, karena dari skill dan juga komposisi yang dimiliki oleh teman-teman Kings Esports, mereka bisa dibilang sangat unggul kalau seandainya akan menang dari segi quantity, apalagi mereka membawa Saber. Ya gue setuju sih, ini dari Victim sendiri meskipun mereka memang punya output damage yang cukup besar, mereka harus berhati-hati. Inisiasi yang dilakukan oleh Kings ini bisa mengagetkan, terutama kalau sampai BMX bisa ke game atau siapapun ditendang oleh Chow, Thalia. Wow. Yes, dan Chow pun bakal tumbang di sini seperti kata Om Wawa. Tapi ternyata Bubu sudah hilang. Kings kehilangan satu pemainnya. Apakah 4 pemain dari Kings menahan gempuran dari Victim cukup kuat? Mengingat di sini dengan adanya Nathan itu sama aja dengan 2 damage hero terlalu sakit. Di sisi lain 1v1 situation di arah bottom lane antara Sinting dan juga Nut. Dan lagi-lagi Turtle Camp by Fruity. Kali ini Victim mencoba untuk mendapatkan objektif turtle-nya, KB. Dan bahkan ada satu pergerakan orbital sword-nya dari seorang K-Dot mencoba untuk mengambil posisi dengan sangat cepat, tapi kali Turtle bakal diamankan oleh K-Dot. Tidak ada retribution, Speechless dalam ancaman di depan sana. Light Novel untuk digunakan Sinting tumbang dan bahkan mungkin mengincar ke arah belakang. On my way juga harus hilang. Triple sweep yang indah itu dia, Malika juga harus tumbang. 3 down dan teman-teman tim Victim Esports 5 masih berdiri kokoh. Kings Esports seolah mereka ingin mengobrak-abrik pergerakan dari Victim Esports di early game-nya. Tempest of Blade digunakan hanya untuk membersihkan clearing wave di arah bagian mid lane. Dan apakah ini worth it? Karena menurutku K-Dot sesaat lagi akan punya triple sweep, Om Wawa. Wow, yes. Dari Kings sendiri mereka harus bisa melancarkan sesegera mungkin ya untuk agresivitasnya, karena ini adalah poin plus dengan drafting yang mereka miliki sekarang. Mereka pastinya tidak ingin membawa game ini terlalu jauh ke late game, karena di late game sana sudah menunggu Baymax dengan Nathan yang sedang dipakai oleh dia, deh. Iya, dan bahkan kali ini Way of Dragon, oh my god, langsung mengincar ke belakang. Oh my god, dalam ancaman, tapi kali ini masih bisa bertahan. Cello dia ditimbangkan, triple sweep coming up, Purify digunakan by Max, masih bisa survive. Tapi Malika dia masih mau melakukan revenge, kayaknya dia masih mau lebih, namun kayaknya langsung diurungkan niatnya karena Malika udah melihat crit yang artinya nanti bisa saja dia terkena sisi power yang cukup tinggi nih, Thalia. Yes, ini harus benar-benar dijaga positioning dari seorang Krait, yang mana Malika ini benar-benar ingin mencoba untuk men-zoning. Nampaknya bakal dipaksakan aja di area mid lane karena sudah ada Baymax. Begitu pula dengan On My Way yang langsung menambah movement speed yang dimiliki oleh Esmeralda dan juga Nathan di sisi lain. Hati-hati Benedetta, nampaknya akan segera tergengking, tapi sudah ada Electa Final Blow. Newt iseng banget, masih sempat-sempatnya untuk melakukan taunting karena nampaknya dari Victim nggak mau terlalu overcommit, tapi ternyata di bottom lane-nya Sinting 1 lawan 2 datang kali ini dengan Speechless. Tempo Blade-nya masih ditahankan aja. Blade on-nya mencoba untuk dicicil. Cello-nya sekarang dengan Flying Blood-nya masih bisa kabur, tapi Speechless. Ini dia Tempo Blade-nya ke arah depan, tapi terlalu cepat pergerakan dari Cello. Tidak bisa dikejar oleh teman-teman Victim di sini, Kak. Digocek begitu saja dan K-Dot sudah menghadang triple sweep, langsung dapetin satu mungkin dari orang Speechless, dan Newt harus ditumbangkan. Double kill di depan sana ternyata karena Baymax dari seorang K-Dot. Looking for more, On My Way dikejar dan that's a triple for K-Dot karena dia benar-benar dalam posisi yang perfect banget, sempurna banget. Triple sweepnya mengincar ke arah Speechless, langsung lasitnya ke arah Baymax, dan On My Way yang squishy banget udah terkena orbital sword, udah terpotong dari segi armornya, langsung ditumbangkan. Dan ini bakal menjadi free lord seperti Omawa untuk teman-teman Kings Esports.
Yes, balik lagi dengan composition ya dari victim, di mana memang Nathan dengan sedikitnya escape mechanism inilah menyebabkan bagaimana Saber sekali dengan triple sweep kalau sampai bisa mendapatkan target ke arah Speechless dan juga Baymax akan sangat berbahaya sekali, dan kali ini dengan Lord yang didapatkan oleh Kings juga akan menambah pressure ke arah dari victim sendiri, dan gue rasa victim mereka harus defense terlebih dahulu menunggu itemnya jadi sebelum mengajak team fight lagi Talia. Yep, dan ini lihat bagaimana dari teman-teman Kings mencoba untuk melakukan pencurian terhadap purple buff yang dimiliki oleh Speechless. Bahkan tidak ada kontes sedikit pun karena mereka gak ingin mengambil resiko. Sudah ada Bapak Lord di area bottom lane, kalau mau dipaksakan aja untuk mengambil purple buff, bisa jadi Speechless-nya ter-takedown dan gak akan baik banget. Kehilangan satu pemain di saat momen sudah datang gempuran dari Lord di area bottom lane yang akan langsung mengincar ke arah inhibitor turret milik victim di sini KB. Iya, kehilangan satu pemain tentu bakal jadi kerugian, apalagi kuantiti dari victim kalau misalnya terkena triple sweep bakal jadi rugi karena kuantitinya akan dimenangkan oleh Kings Esports. Kali ini setup udah mulai dilakukan, Lord bakal berlenga-lenga, Leto Final Blow sudah digunakan, Baymax dalam ancaman, Purify masih ada tapi kali ini langsung ada Entropy mencoba untuk memanfaatkan pasifnya, tapi Cello dia jump in dengan Flowing Blood dan masih ada Winter Truncheon, Sinting tumbang. Malika mencoba untuk membersihkan wave minion dengan cepat, tapi kali ini apakah cukup untuk teman-teman tim victim melakukan defense? Entropinya udah nggak ada dan kali ini Baymax mencoba untuk membersihkan Lordnya, dan kali ini Speechless melakukan recall karena dia baru hadir dari top lane. Langsung ada pergerakan mungkin dari K-Dot masih menanti karena depan sana triple sweep belum digunakan, masih sangat amat disiplin dan ternyata victim nih Sports masih mampu untuk melakukan defense. Gempuran yang kedua, Entropy sudah pop up kali langsung aja item kupa, Baymax dalam ancaman, Purify itu digunakan dan kali ini Empress of Blood secara defensif, triple sweep mengincar ke arah Malika tapi Malika masih punya Purify dan masih bisa bertahan. Sinting dengan Breath of Fighter langsung dapetin satu stunnya. Bubu masih terlalu tanky tapi ternyata nggak bakal bisa dikejar. On My Way memberikan sedikit slow dan tidak akan ada end game untuk Kings Esports karena victim masih mampu untuk bertahan, Talia. Victim Esports high ground yang sangat baik sekali dipertontonkan di sini, bagaimana mereka berganti-gantian untuk menahan gempuran dari Lord, dan akhirnya walaupun Lord sempat mengenai ke arah base dari mereka tapi langsung bisa ditahankan dengan adanya Malika dan juga Speechless yang langsung recall membantu pergerakan dari teman-temannya. Di sisi lain Kings hampir saja tadi bisa diculik satu persatu pemainnya dari victim. Untung saja Newt dengan nyawa terakhirnya masih bisa untuk melakukan Phantom Slash ke area depan dan berhasil recall lagi. Kalau enggak ini akan menjadi keadaan yang sangat terbalik bagi Kings yang sekarang sudah meliding 6.000 dari segi networknya di sini KB. Ya, dan bahkan dengan leading go kayak gini aja ya, entah kenapa victim seolah dipaksa untuk bermain dengan sangat amat defense, dan lihat bagaimana critnya dia mengganggu banget, apalagi dengan Demon Hunter Sword yang baru hadir diamankan oleh Final Blow, tapi kalian dulu pop out oleh Newt-nya, langsung mencoba untuk memaksa team fight yang ada, mencoba untuk mendapatkan high ground di bagian inhibitor turret di bagian top lane, tapi sepertinya itu masih belum menjadi kenyataan karena victim mereka stand still berlima dan mencoba untuk membersihkan wave minion dari 3 arah yang berbeda, dan kali ini 30 detik sebelum Lord yang kedua, K-Dot dengan triple swipe-nya Omawa seolah menjadi salah satu ancaman tersendiri bagi victim. Dan apa yang harus dilakukan sama Speechless? Apakah dia harus muncul terakhir atau dia split push aja atau gimana nih Omawa? Gue rasa sih antara muncul terakhir ya, itu bisa jadi option juga. Cuman tadi dia sudah mencoba yang terbaik, muncul terakhir tapi ternyata masih cukup squishy untuk di area depan. Dan tahan dulu, Talia apa yang terjadi sekarang? Oh, ini dia On My Way berhasil ditumbangkan. Ternyata On My Way sebagai lini terdepan dari victim yang tadinya menahan gempuran dari Bapak Lord sekarang harus menunggu setengah menit untuk akhirnya respon bersama teman-temannya. Di sisi lain, Newt sudah membeli Dominance Ice untuk mengcounter regen HP yang dimiliki oleh Rafaela. Lord langsung aja di start oleh Kings, nampaknya tidak ada terjadi kontes karena sebentar lagi di sini sudah ada Bubu dan juga Newt yang menzoning teman-teman dari victim, KB. Oke, langsung saja The Way of Dragon. Malika Purify sudah digunakan, triple sweep bakal diangkat begitu saja. Malika tumbang untuk 35 detik ke depan. Kali ini Speechless, dia tahu ada triple sweep dan ternyata K-Dot di shutdown dengan satu pergerakan dari Devil Sword-nya. Sinting mencoba untuk memasakkan tim fight dengan kehadiran daripada seorang Selo di depan sana. Winter Chain sudah pop up Speechless. Ternyata dia tidak akan memaksa mengincar ke depan. Satu, ditukarkan satu, tapi itu adalah K-Dot dengan shutdown-nya di 6 kill. Artinya Speechless hampir saja mengamankan sekitar 500 lebih gold
di menit ke-14 kali ini. Tapi kali ini lihat bagaimana pergerakan Lordnya bakal dipaksa karena mid lane on my way bakal dikejar. Langsung ada Alexa final blow on my way dikembangkan dan bahkan kali ini masih mau lebih dari Kings Esports. 4 melawan 3 dengan Sinting dan Bymax di depan. Apakah mereka mampu untuk melakukan defense? Entropy Bymax perlahan-lahan tapi pasti mencoba untuk membersihkan dari Lordnya. Speechless kali ini mau kemana? Split push ternyata dia di arah top lane. Bubu hampir ditumbangkan tapi masih bisa flick out ke arah belakang. Dan Malika serta kali ini dengan Bymax sebagai contender dealing damage-nya masih mampu untuk membersihkan wave minion dan Lord yang kedua, Thalia. Yap, Lord yang kedua, pencobaan yang kedua untuk menggempur base yang dimiliki oleh Victim. Sayang sekali mereka belum berhasil mengamankan 1 poin kemenangan. Di sini, high ground defense yang dimiliki oleh Victim benar-benar kuat banget. Bahkan dengan adanya Nathan yang kita tahu attack speed-nya itu bukan main-main. Dengan adanya attack speed yang dimiliki oleh Nathan bersama dengan burst damage yang datang dari seorang Malika ini membuat high ground defense dari Victim susah untuk dijebol. Tapi ingat, masih ada Selo di sisi Kings. Dengan adanya Winter Turn Cheon di area depan bukan tidak mungkin menjadi pengalih nantinya untuk Victim akhirnya harus menelan kekalahan di sini KB. Ya, dan bahkan di menit ke-15 kali ini walaupun dengan hanya tambahan 1 poin kill saja, Victim masih mampu untuk bertahan. Dan how to end this game for Kings Esports, Om Mawa, itu mungkin yang akan jadi pertanyaannya, ya nggak sih? Ya ini bakal sulit banget juga kalau kita lihat memang Kings mereka seakan-akan menabrak suatu tembok yang tebal banget dan semuanya serangan yang di build up oleh Kings Esports dibalikin sama Victim dan itulah mereka harus bisa dapetin satu lah at least sebelum mereka bisa naik ke atas karena untuk high ground defense sendiri dengan adanya Nathan bersama dengan Entropy itu damage-nya ngeburst dan pemain-pemain dari Kings mereka nggak boleh terkumpul di satu tempat yang sama. Sedangkan kalau kita lihat dari hero-heronya mereka butuh untuk terkumpul di satu tempat yang sama untuk melakukan pick off semacam dari Chow, semacam dari si Saber juga. Jadi agak sedikit bertolak belakang. Tapi kalau Bymax bisa ditangkap bersama dengan Malika sebagai Esmeralda-nya akan sangat bagus banget karena kita tahu banget untuk setup run dari Lord Kings mereka pasti jauh lebih unggul karena mereka lagi menang dari sisi inhibitor juga kali ya. Yap, dan lihat. Iya, dan bahkan kali ini belum ada pergerakan yang cukup agresif nih Thalia. Karena mereka kayak sadar 1 menit sebelum Lord dari Kings mereka nggak mau ambil resiko nih. Bener yang kata Om Mawa bilang walaupun setupnya udah mereka amankan untuk Kings. Yes, di sini memang kalau kita lihat dari King sedang benar-benar meliding tempo permainan. Mereka benar-benar mendominasi dari segi jungle maupun dari networknya yang sudah terpaut cukup jauh. Bahkan dari segi itemnya, memang otomatis pasti teman-teman dari King sudah lebih unggul dari segi item. Udah full semua, baru kali ini On My Way mengamankan Dominance Ice ini menjadi titik tumpu. Apakah nantinya Lord bakal dikontes habis-habisan di sini Om Mawa? Iya, dari Kings mereka nungguin banget sih. Mereka pengen memberikan suatu surprise ya ke arah dari Victim. Karena mereka tahu banget mereka butuh surprise. Kalau pemain-pemainnya, hero-heronya terlihat di minimap atau bisa dilihat terpantau satu aja. Itu akan membuat Nathan bersama dengan Link-nya ini jauh lebih waspada lagi. Oke, dalam sini ada orang. Gua nggak bakal masuk terlalu dalam. Jadi harus bisa untuk diminimalkan dari arah sana. Dan juga dari Victim sendiri. Mereka belum punya Immortal ya. Jadi ini ngeri banget lu gak punya Immortal dekat dengan menit ke-20 itu bakal jadi end game untuk Victim kalau sampai satu pemain dari mereka ke pick off. Nah, tapi nggak ada sepatu dari Alice tadi yang aku lihat sempat dari Cello dan dia mengamankan Genius One tanpa Ice Queen One juga. Ini sebenarnya agak mengambil resiko tapi dia memiliki burst damage yang sangat amat tinggi di bagian late game. Scalingnya udah pasti dimiliki oleh Cello. Tapi lihat bagaimana On My Way kali ini dalam ancaman juga Bubu. Gila, satu kali Javelin Sword-nya menumbangkan setengah darah. Electro Final Blow digunakan secara ofensif kali ini. Untuk mengincarkan On My Way, Triple Surge sudah digunakan. Dan ini mungkin bakal dikontes karena Speechless sudah mulai hadir. Mencoba untuk menusuk ke arah belakang. Sinting dapetin triple stun. K-Dot bakal tumbang. Dan bahkan Cello di belakang dia sendirian. Dia mau mengincar ke arah mana? Bymax. Oh, ternyata nyium tembok benjol di depan sana. Sinting hadir juga kali ini mencoba untuk mengcover karena Bymax-nya. Satu support Roamer ditukarkan oleh seorang jungle. Apalagi udah ada Lord yang ketiga kali ini. Victim sepertinya akan bermain di luar area dari base mereka karena kali ini udah mulai terbuka dari potensi Lordnya dan Speechless. Dia juga mendapatkan satu buah purple buff-nya kan Natalia.
Yes, di mana sudah tidak adanya lagi kehadiran seorang K-Dot ini membuat Victim berani untuk melakukan kontes dan juga keluar dari area base-nya dan melihat bagaimana On My Way yang tadi sudah tumbang di early game, namun Victim masih bisa mengambil 1 poin pick off ke arah K-Dot. Tapi hati-hati, Speechless di sini sudah langsung aja hampir ditendang dengan ada Wave Dragon dari seorang cowok, tapi untungnya masih bisa melakukan escape skill. Sudah dicolek, bakal di-bait aja oleh seorang Malika, tapi sudah langsung dipantau keberadaannya oleh Selo. Sinting pun bakal menjadi ancaman di sini menurut aku, KB. Iya, dan bahkan kalau misalkan melihat dari Celo ya, dia kalau misalkan dengan presence-nya dia aja udah cukup untuk memberikan tekanan, menurut aku Celo harus memikirkan itu berkali-kali karena dari tadi dia presence-nya ada, tapi untuk tekanan dan targetingnya dia tidak terlalu optimal. Kalau seandainya dia bisa menekan ke arah Baymax, mungkin di sini presence dari Celo bisa sangat amat mematikan. Tapi Sinting, apa yang dilakukan? Mungkin bakal menjadi bait. Wave Dragon sudah digunakan, absorb damage juga masih belum ada. Malika langsung ada 1 buah Polystar Moon dan bahkan oleh baptismnya connect ke arah 2. Interference-nya connect bagus banget, tapi kali ini Celo itu dia mengincar ke arah Baymax, Winter Truncheon, dan bahkan ada Electro Final Blow Mute-nya mengincar ke arah belakang. Langsung ada Tempest of Blade dan bahkan menumbangkan 1 dari Celonya. Tapi kali ini On My Way harus ditumbangkan dan begitu juga dengan Speechless. 3 down dari teman-teman Victim Esports, dan kali ini super positionnya sakit banget. Langsung menumbangkan 1 Immortal yang dimiliki oleh Bubu, dan 4 hero tersisa dari Kings. Mereka langsung mengincar ke arah objektif Lord yang terhormat kali ini, Thalia. 4 lawan 2 kali ini Kings pede banget untuk mengamankan Lord tanpa dia terjadi kontes karena menyisakan Malika dan juga Baymax. Mereka tidak bisa berbuat banyak, tidak akan mampu untuk melakukan kontes Lord yang mana kali ini sudah di zoning juga keberadaannya oleh Newt. Dan ini dia Bubu langsung bergerak ke area Purple Buff yang langsung diamanin oleh Baymax. Gak mau sampai berhasil diamankan oleh Kings, gak mau sampai terculik lagi dari Purple Buff kali ini. Tapi ini dia Lord yang akan hadir lagi. Mampukah dari teman-teman Victim untuk menahan untuk kesekian kalinya di sini, KB? Ya, kali ini perlahan-lahan gerakan dari Kings, nggak tahu ya Umawa ya, dia kayak termakan atau terhipnotis ketika mereka memaksa untuk masuk satu persatu. Apalagi tadi adalah fight yang sangat buruk bagi Victim Esports karena lampu-lampu dari Sinting juga terculik begitu saja. Yes, dan ya kita masih mencari apakah Kings sudah menemukan jawaban bersama dengan Lord ini untuk bisa naik ke atas. Karena untuk high ground defense balik lagi tuh ada 3 Immortal yang disecure oleh Victim. Langsung melihat dari menitnya di menit ke-22 hampir. 21, oke, Bubu mencoba untuk mengganggu di depan. Wave Dragon bakal digunakan, tapi kali ini masih ada Purify dan bahkan lihat bagaimana pergerakan Sintingnya mengusir bagian backline-nya. Lordnya masih bisa ditahan dan Newt dipaksa untuk pulang. Kali ini terusnya bakal connect ke arah lampu-lampu, tapi K-Dot langsung ditumbangkan begitu saja. Tempest of Blade langsung keluar, mencoba untuk bertahan untuk Truncheon, tapi super position terlalu tinggi damage-nya. Double kill dari Malika, 2 tumbang dari Kings, dan kali ini Victim masih mampu untuk melakukan pertahanan dengan sangat solid di lini depan. Kali ini meta ancaman yang dilakukan oleh Kings Esports tidak berhasil, dan kali meta solid dari Victim Esports sepertinya membawa mereka untuk di menit ke-22 kali ini tanpa hadirnya K-Dot. 40 detik Speechless dapetin Purple Buff. Are you kidding me? Victim playing into the late game kali ini, Thalia. Yes, ini Victim bermain di area late game memasuki menit ke-22. Ini menjadi sebuah keuntungan bagi mereka di mana mereka mendapatkan Malika dan juga mempunyai Sinting, tapi di sisi lain sudah ada Electro Final Blow. Di area tengah belum berhasil dijebol pertahanannya dari seorang Kings di area mid-nya. Tapi lihat bagaimana Malika berani banget untuk melakukan cutting di area mid lane. Di sisi bottom lane, Newt nampaknya akan terjadi ganking tapi masih bisa lolos karena teman-teman dari Victim lebih berfokus untuk merontokkan dari segi objektif turret di area bottom lane, KB. Iya, mereka mendapatkan bottom lane, inner, top inner, dan mungkin akan menuju ke bagian mid lane atau final bakal digunakan. Malika bakal dikejar, kali ini belum ada target lagi, dan bahkan mereka hanya membuying time saja, membuang source skill yang ada, sehingga Kings Esports seperti tidak siap untuk melakukan team fight untuk beberapa menit ke depan. Tapi untuk Lordnya 85 detik lagi kali ini, tapi lihat bagaimana kendali map yang dimiliki oleh Victim Esports sudah mulai dimiliki Omawa, dan itemization-nya udah lengkap kali ini, 6 untuk 6. Iya, udah full banget, apalagi dari sisi Kings kita bisa melihat itu rata kanan ya, item terakhirnya langsung Immortal semuanya.
Udah 5 immortal untuk Kings dan ada beberapa yang belum nyala, tapi kalian sudah menyala juga untuk immortalnya. Jadi perjuangan untuk bisa memecahkan immortal. Sekarang bakal dicoba cari cara untuk Victim dan juga untuk Kings kali ini. Kalau mereka bisa dapetin immortalnya akan sangat menyenangkan sekali, dan tentunya itu peluangnya akan terbuka nanti ketika ada fight yang bakal terjadi di arah dari Lordnya. Sedangkan untuk item sendiri Nathan ya, yang kita tahu ini hybrid ini bakal merepotkan banget. Lu mau defend apa? Physical, mau defend magic, ya dia punya semuanya. Dan kita lihat dulu untuk highlight yang dipersembahkan oleh Fruity, di mana pertahanan yang manis sekali tadi di build up oleh Victim. Mereka ya udah, kalian boleh masuk, tapi kita masih ada entropy bersama dengan Baymax dengan Nathan. Dia damage-nya itu nge-burst parah banget, dan bahkan untuk kali ini meskipun inhibitor sudah habis, tapi Victim mereka berada di posisi di mana mereka bisa mendapatkan untuk Lord yang keempat. Wow, setup posisi super position yang terlalu tinggi, damage-nya Newt mungkin dalam ancaman juga kali ini karena 1v1 lawan Speechless. Electro final blow sudah di pop out. Wow, cukup berani karena cooldown reduction-nya sepertinya sudah cukup tinggi daripada seorang Newt dengan Benedetta-nya. Dan dia Lord Camp by Fruity Sosro di Lord yang keempat. Kalau seandainya Kings dapetin ini lagi dan Victim masih bisa melakukan defense, aku nggak kaget kalau nanti kita akan melihat comeback yang luar biasa dari Victim di mungkin menit ke-30 dari sini kali ya. Ya, entah kenapa aku yakin banget kalau Victim di Lord yang keempat ini mereka bisa tetap mempertahankan high ground defense. Karena ya seperti yang tadi kita sudah bilang, kalau misalnya mereka punya Sinting, punya Malika, dan juga bahkan Baymax di sini memasuki late game akan menjadi super duper menyulitkan bagi teman-teman dari Kings. Tapi jangan lupa di sisi lain ada Selo. Di sini yang bakal menjadi lini terdepan bagi teman-teman Kings. Tapi hati-hati Sinting, kamu mulai diberikan pressure terhadap seorang Newt. Tapi Newt masih punya immortal, nggak mau dipaksakan juga oleh Sinting. Takutnya dia akan buang-buang dari resource skill, nggak akan baik karena sebentar lagi bakal ada Lord yang menjadi kontes dari kedua tim di sini Kapin. Iya, dan bahkan kalau menengok dari bagian kontes Lord, lihat bagaimana Kings yang sudah tidak berani lagi untuk mengambil resiko menuju ke area Lord. Karena mereka kurang banget dari damage per second di bagian late game seperti ini. Karena mereka rata-rata menggunakan hero yang terlalu early, apalagi K-Dot sebagai salah satu junglernya, yang tentu akan sangat rontok ketika dia memaksakan kehendak untuk mendapatkan Lord yang keempat. Dan ingat, semakin scaling, semakin lama dari Lordnya juga akan semakin memberikan damage dengan sangat amat tinggi. Makanya di sini dengan kekurangan damage per second, menurutku Kings agak sedikit kebingungan untuk menyelesaikan Lord yang keempat. Beda ceritanya kalau tadi kasus di draft pick yang kita sempat bahas oleh Om Wawa juga ketika ada Saber Lunox, mungkin untuk late game insurance-nya lebih pasti karena Lunox memiliki damage per second. Tapi dengan kehadiran dari Crit juga sepertinya mereka udah memiliki damage fisikal yang cukup untuk di bagian late game seperti ini Om Wawa, apalagi Popol Kupah sebagai mid laner. Ya, ini kalau kita lihat ya dengan 6 item yang tadi aja, Kings itu mereka gagal untuk bisa menabrak bagian atas. Berarti bahwa dari Kings, satu-satunya win con mereka sekarang adalah dapetin satu dulu, Be. Mereka nggak bisa langsung nabrak 5-5 seperti tadi lagi, karena berulang kali mereka mencoba, berulang kali juga mereka gagal. Jadi one way or another way ini wajib buat mainan di arah dari Lordnya. Jadi ada orang ke 3 lah ya istilahnya, atau orang ke-6 dari masing-masing timnya untuk bisa membuka space bagi Kings ya. Karena ya itu mau gak mau mereka gak bisa nabrak dari depan seperti tadi terus-terusan. Oke, makin intens kali ini menit ke-27, malah makin turun pola permainannya karena mereka tidak mau terlalu overcommit. Langsung ada Electro Final Blow Fitting dengan ancaman terkena trapping permanen stun di depan sana. Immortalnya pecah, flicker balik gunakan, langsung mengincar karena Baymax flickernya, tapi kali ini langsung ada Bubu juga yang hadir. Holy Baptism semuanya untuk cover seorang Sinting, dan Sintingnya masih survive. Dibalikan kadannya, tapi Malika di depan seorang Immortal yang ditumbangkan, dan bahkan ada satu tua Tempest of Flame mengincar ke depan. Celo dan juga Kano dalam ancaman. Shutdown diamankan Newt untuk 79 detik. Bubu bakal dikejar, Celo dalam ancaman dengan efek slow juga, tapi masih ada Immortal daripada seorang Speechless. Critnya udah mulai ketahuan dan bakal diincar. Crit, where are you going? You will be down for maybe around 80 seconds, and that's another kill dari Victims Esports. Dan mereka terbuka banget untuk mengincar karena Lord yang keempat, dan ini dia mimpi buruk untuk Kings karena di late game lihat bagaimana damage dari Malika on my way, dan bahkan kali ini dari salah satu carry mereka Baymax mungkin akan mereka dapatkan untuk Lord yang keempat kan Italia. Wow, 2 pemain dari Kings berhasil ditumbangkan oleh Victim yang tadinya dikiranya bakal justru seorang Sinting terculik, justru terkena outplay di sini teman-teman dari Kings, dan bahkan Lordnya benar-benar di zoning habis-habisan, bahkan Bubu gak berani untuk mendekat
mendekat ke arah seorang Lord Alice ya. Lo bakal dipantau aja dari jauh, sudah di pop up bloodout-nya, tapi Flying Blood tidak ada backup sama sekali. Gak berani, terlalu beresiko bagi teman-teman Kings jika mereka ingin melakukan kontes dengan posisinya 3 lawan 5 di sini KB. Oh my god, apakah kita akan melihat comeback yang luar biasa dari Victim dengan kesabaran mereka, dengan passion mereka di game yang kedua kali ini Omawa, karena udah mulai memasuki menit ke-29 dan anyway speechless. Oke, nggak ada yang lihat, mungkin ya agak sedikit miss, tapi nggak masalah. Kali ini karena dia mendapatkan purple buff pada akhirnya. Ya, dimaafkan lah ya. Ya, tapi memang untuk Kings sendiri di sini mereka, wah ini kayak tembok yang mereka tabrak terus-terusan. Itu kayak kita melihat bahwa damage output dari Kings udah sampai di sana aja. Udah mereka lagi nggak bisa nambah sama sekali sekarang selain daripada bertahan atau tadi berusaha untuk mencari celah, dan juga celahnya ditutup. Sintik masih bisa selamat meskipun digenging dengan beberapa pemain sekaligus. Jadi ini bahaya banget buat Kings. Mereka harus bisa menahan Lordnya, dan Newt mencoba untuk membeli waktu di sini dengan melakukan skill push langsung straight into the base KB. Oh, bahaya banget. Nevern Eye coba untuk digunakan hanya membayang time sehingga Speechless tidak akan hadir di bagian mid lane. Tapi Newt ditumbangkan, Speechless masih punya immortalnya. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, kehilangan quantity 5 lawan 4. Oh my god, Victim Esports di depan inhibitor turret, dan Lordnya masih berlenggang leha di arah top lane. Kali ini mungkin mereka akan memaksa keadaan. 4 lawan 5 adalah angka yang bagus banget untuk Victim Esports. Lordnya bakal mengamuk, dan lihat bagaimana satu Sinting dengan triple shot dari trigger. Dua outbreak juga udah ke-trigger semua dengan Sinting masih survive dan masih bisa mundur ke belakang. Breath of Fighter save the day. Holy Healing juga masih dari seorang On My Way. Langsung Speechless datang, tidak ada soft kill lagi dari Kings Esports, and maybe game yang kedua langsung dipaksa begitu saja. Lord juga masih ada, tapi kali ini Bymax ditumbangkan di depan, mencoba untuk mundur, gak punya escape mechanism. Super position juga sudah ditumbangkan di depan sana. Bymax hilang untuk 82 detik ke depan. Kings Esports masih mampu untuk bertahan thanks to Selo, karena ternyata dia masih punya flicker dan langsung menghisap semua darah daripada seorang Bymax. Dengan dia harus tumbang, artinya Victim harus mundur, Thalia. One man show dari seorang Selo ini benar-benar tadi kita melihat bagaimana seorang Alice menahan semua damage yang diberikan oleh Victim dengan ada blood out dan juga flying blood, bahkan berhasil menumbangkan satu orang Bymax yang merupakan damage deal terbesar dari Victim Esports. Ini membuat kedua tim harus men-setup ulang lagi, tapi lihat sudah ada Kings yang langsung aja menunggu di pergerakan area orange buff yang dimiliki oleh Victim. Menunggu aja di bush, tapi Bubu mencoba untuk menzoni, memberikan penetrasi tambahan ke arah teman-teman Victim. Tapi di sisi lain, Sinting di sini juga bakal kuat banget KB. Triple sweep sudah di pop up juga, blood out juga kali ini dari Malika cukup sekarang, tapi Bymax-nya langsung digigit dengan Baidam Kupa. Di sisi lain sini masih berusaha untuk bertahan di area depan, langsung datang kali ini bala bantuan dari seorang Speechless, di clear semuanya, tapi base-nya belum ada yang berhasil menyentuh. Tapi di sisi lain masih mencoba ditahankan dengan adanya Malika di posisi terdepan. Sinting berganti shift-shiftan dengan Malika menahan damage di area depan kali ini KB. Dan welcome back Bymax to my channel, karena dia hidup kembali setelah tumbang cukup lama dan udah mulai memasuki menit ke-32. Lihat bagaimana Sinting, Malika, dia berganti-gantian dengan aggro damage-nya. Bisa dibilang Om Wawa, mereka sangat amat disiplin dan komunikasinya berjalan dengan sangat amat baik. Gila sih, ini pertukaran damage dan ya masuk ke menit 32. Ini udah yang terlama lah untuk di MDL kita sekarang, bahkan dengan item jual beli semuanya juga sudah selesai. Tapi dengan kembalinya Bymax ke Land of Dawn ini akan membuka peluang lagi untuk Victim bisa mendapatkan Lord yang kelima. Kita bisa melihat bahwa dari segi gap gold sudah mulai terkejar pemain-pemain dari Kings yang tadinya unggul 9.000 gold. Kali ini malah berbalik arah. Cuma kita nggak bakal ngebahas gold ya, karena di angka 60.000 juga 6 item juga sudah selesai. Dan let's go kali ini untuk Lord yang kelima yang sudah muncul di Land of Dawn. Akankah ini akan menjadi pihak penengah untuk masalah antara Victim dan juga Kings Esports agar bisa memenangkan atau mencari pemenang dari game kedua kita, Thalia?
Yap, dan ini dia dari menit ke-33 kita memasuki super duper late game dan bahkan Lord kali ini sudah hadir untuk yang kesekian kalinya. Apakah Lord akan menjadi penentu mengingat dari kedua belah tim hanya menyisakan 2 inhibitor turret dan sedangkan dari Victim memang sudah rontok tapi high grounds mereka sama-sama kuat dengan kehadirannya seorang Malika dan juga Baymax. Tapi di sisi lain Newt dan juga Selo tidak bisa diremehkan menjadi lini terdepan bagi kedua tim. Ini tinggal bagaimana kedua tim melakukan setup dengan baik dan disiplin aja sih di sini menurut aku KB. Iya, dan bahkan formasi 3-2-nya rapih banget, ciamik banget dari teman-teman tim Victim. Mereka tidak membiarkan celah sedikit pun untuk bergerak ke arah dari bottom lane dan mid lane bagi Kings karena mereka langsung melakukan deny dengan sangat cepat. Apalagi dengan super position dari seorang Baymax yang sepertinya penetration udah terlalu tinggi. Seperti yang udah sempat kita bahas, Genius One, Divine Glaive, Malefic Roar tentu akan menjadi itemization yang sangat amat baik bagi seorang Baymax. Apalagi dengan Nathan-nya. Tapi oh my god, ini yang kita tunggu-tunggu. Immortal dari Baymax Om Wawa. Sehingga mungkin di teamfight nanti kita akan melihat Baymax akan menjadi satu PR lagi dan lagi bagi Kings Esports. Betul, dan ini sama-sama nunggu ya untuk immortal mereka aktif terlebih dahulu untuk melakukan poking ke arah dari Lordnya. Kalau kita bisa melihat itu Lord yang kelima udah cukup lama dianggurin, dibiarkan berdiri dulu di setrap ya. Sedangkan untuk victimnya masih menunggu celah juga. Dari Kings mereka butuh waktu, mereka butuh kesabaran di dalam semak sampai ada 1 atau 2 orang pemain victim yang out of position di sini Talia. Yap, dan lihat sudah mulai ditarik ulur aja Purple Buff, nampaknya ingin membait keberadaan dari seorang Speechless, dipaksakan aja mencoba di pop up dari Templars of Blade-nya, tapi Speechless masih terlalu sabar. Dia tahu kalau dia kehilangan Templars of Blade ini bisa menjadi malapetaka bagi Victim. Walaupun kali ini Link sudah kehilangan Purple Buff-nya, tapi mereka mencoba untuk memaintain kembali, men-setup ulang, mengamankan Orange Buff-nya. Di sisi lain dari Kings langsung memantau dari area Lord Pit, udah mulai di bait aja, ditarik, dicicil perlahan-lahan oleh seorang Popol Kupa on my way. Di sisi lain nampaknya bersama dengan Sinting hanya ingin melakukan fast check, memberikan informasi, menunggu di bush untuk adanya sergapan yang ingin dilakukan oleh Victim maupun bagi Kings di sini, KB. Iya, bahkan menurut aku ya mereka bisa go dengan Alice-nya mungkin yang memaksakan untuk dengan dot out-nya yang ia miliki jadi bisa nge-heal up on my way. Udah melihat satu potensi dari Bubu udah mulai kelihatan 50.000 darah Lord yang tersisa itu bukan darah yang sedikit dan mereka akan reset begitu saja karena Kings seperti yang aku bilang makin ke late game mereka malah makin tidak bisa mengamankan Lord kali ini karena mereka tidak memiliki DPS yang pasti. Mereka malah kesulitan kalau seandainya memasakkan Lord untuk di kali ini, kecuali kalau critnya emang bener-bener jadiin ke semua itemnya menuju attack item. Tapi terlihat dari crit yang sekarang, dia hanya memiliki Demon Hunter Sword dan juga si Halberd sebagai salah satu contender core itemnya. Dan artinya itu adalah less damage bagi teman-teman Kings Esports karena mereka menurutku membutuhkan banyak sekali damage yang bisa mereka pop out. Tapi kali ini Sinting mencoba untuk loncat sendirian ke depan sana. The Way of Dragon tidak digunakan begitu saja dan kali ini Sinting memilih untuk Breath of Fighters mundur ke arah backline. Newt mencoba untuk memberikan tekanan, absorb damage masih ada tapi kali ini Holy Healing-nya mana masih belum digunakan. The Way of Dragon-nya ke area yang salah. Bubu dalam ancaman kali ini masih mencoba untuk bertahan, double stun dari satu pergerakan Malika. Falling Star Moon digunakan dan Sinting Immortalnya pecah tapi gak jadi. Atau Final Blow masih mencoba untuk mundur ke arah belakang, stunnya balik keluarkan begitu saja dan Malika juga bakal tumbang. Immortalnya pecah, stunnya bakal digunakan tapi kali ini Flowing Blood hanya untuk men-trigger Immortal yang dimiliki oleh seorang Malika. Kings Esports langsung initiate retreat. Oh wow. Luar biasa, luar biasa. Tarik ulur dari kedua tim ini. Kita bisa melihat tadi Sinting berusaha untuk melakukan inisiasi. Dia langsung membuka dengan adanya Bravest Fighter dan juga Immortal. Dari Sinting yang tidak pecah sama sekali. Tapi berbanding terbalik. Jadi kalau kita lihat beberapa Immortal mereka sudah tidak aktif. Dari K-Dot sudah inaktif juga. Apakah tadi dalam pertempuran ada yang pecah? Sementara untuk di sisi yang berbeda di sini Speechless jangan sampai ketangkap buat di masa-masa sekarang di sini Talia. Ya dimana ini kalau Speechless ketangkap seperti adanya Bubu yang udah mulai mengcutting aja mencoba duel dragon tapi ternyata sudah ada backup. Speechless terancam, Immortalnya pecah, apakah masih bisa bertahan? Enggak, ternyata langsung di shutdown aja dari keberangkatan Benedetta. Di sisi lain Stelo mencoba mendobrak backline ini dimiliki oleh Victim Esports, disedot semuanya dan bahkan seorang Malika nampaknya cukup sekarat. Sudah ada Electro Vulnerable juga ke area depan, Malikanya tumbang misalkan Mawe Sisi dan juga Baymax
Bubu terus-terusan menjadi lini terdepan memberikan gempuran dan bahkan Kite kali ini harus pecah immortalnya dicicil Oh my God, terus-terusan super oleh position. Baymax. Satu tumbang dari super positionnya sakit banget datang ke arah seorang Popol Kupa. Dan lagi-lagi Victim masih bisa mempertahankan high ground defense-nya walaupun mereka kehilangan 2 membernya. Tapi 1 menit bukanlah waktu yang cepat untuk menunggu Speechless dan juga Malika respon kembali di Land of Down, KB. Iya, ini jujur ya, melihat Baymax dengan positioningnya dia sangat amat luar biasa, seolah dia menjadi bintang untuk di game yang kedua kali ini. Dan dari tadi untuk menangkap Baymax ini bakal jadi PR yang luar biasa besar bagi Kings Esports karena mereka masih belum mendapatkan posisi tersebut. On my way sudah mulai memberanikan diri muncul ke arah bagian depan. Itu final blow di pop up, the way of dragon sudah digunakan dan bahkan Celonya menghisap semua darah yang ada. Sinting mencoba sebisa mungkin untuk membayang time dan bahkan membadanin seorang Baymax. Dan Baymax yang free hit di depan sana. Super position mendapatkan Celo. Kali ini dari seorang Baymax menumbangkan 1 ward kill. Kali ini dari seorang Celo untuk 85 detik ke depan. Kali ini Kings juga dalam ancaman karena 3, 2, dan 1. Welcome back Speechless di menit ke-39 kali ini. Dia juga sudah mulai muncul, Om Wawa. Wah gila dari semuanya berusaha untuk ngebayangin time juga, cuman memang dari semakin lama permainan di sini Kings damage mereka akan seperti itu saja, sedangkan kita tahu banget kan dari adanya Baymax tadi yang free shot di sisi belakang, dialah yang harus menjadi target man bersama dengan Speechless. Tadi Speechless sudah bisa di shutdown, sudah berhasil untuk ditumbangkan, tapi mereka butuh untuk mencari Baymax, damage dealer kedua yang seharusnya menjadi the most damage dealer untuk Victim kali ini, dan bahkan Lord yang kelima. Kali ini di start oleh Victim, dan akankah mereka bisa mendapatkan Lord ini? Oke, Lordnya sudah mulai pop up kali ini, langsung saja coba untuk membersihkan dengan cepat. Speechless masih mukul-mukulin Lordnya. 4.000 darah tersisa 2.000 retribusi di mana? Retribusi dengan diamankan oleh Speechless dan critnya dalam ancaman oleh Kaidor. Langsung mengincar karena Newt juga karena base-nya dan Lordnya muncul. What happened? Dan Malika memaksa karena base-nya, tapi kali ini ternyata Kings Esports langsung melakukan backdoor secara paksa dan memaksa Victim bermain di game yang ketiga, Thalia. Backdoor dan juga pengalihan yang baik sekali dari teman-teman Kings. Mereka